Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong lewat YouTube. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, di mana saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan kepada kita. Maka itu mari kita angkat pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima Shalom, puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, bulan yang ke-7 hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita semua, dan kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Mari kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah pada saat ini, pada minggu pertama di bulan ke-7 pada hari ini. Ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik. Dia sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita lanjutkan puji-pujian kita. Karena kita memiliki Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib pasti Yesus
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ruangan penyembahan. Tapi sebelumnya itu, mari kita bermazmur kepada Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja yang berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak, dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Amin. Mari kita masuk dalam ruangan penyembahan. Kita siapkan hati kita. Karena di mana saat ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Dia sudah nyatakan kepada kita. Sungguh indah di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan menolong, memimpin kita. Mari kita angkat pujian. Kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat
bertemu pada hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau. Engkau yang sudah memanggil kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah melalui sarana ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami akan pendengaran kami dengan firman Tuhan, dan bawa hati kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu di segala tempat dengan semua sarana yang digunakan pada saat ini. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-8. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ya kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema sukacita besar. Sukacita besar. Bila seorang baru menikah, ada sukacita besar. Bila seorang mempunyai anak, ada sukacita besar. Orang merayakan ulang tahun, ada sukacita. Orang naik jabatan, naik pangkat, ada sukacita. Ada banyak lagi bentuk-bentuk sukacita lain. Tetapi saudara, ada satu sukacita yang lebih dari semua itu. Mengapa saya katakan demikian? Orang lahir bisa mati. Orang ulang tahun merasa sehat, bersukacita, orang bisa sakit. Orang naik pangkat, tapi orang juga bisa diberhentikan. Orang yang menikah berharap bahagia, kadangkala juga mengalami kekacauan. Sukacita yang dialami di dunia ini sifatnya sangat sementara. Semuanya sementara dan tidak lama. Tetapi ada satu sukacita yang lebih dari semua itu. Itulah sukacita ketika seorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seorang menerima Mesias dan diselamatkan. Itulah sukacita yang tidak terkatakan. Sukacita yang bernilai kekal. Yang jaminannya adalah baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Dan Alkitab menyaksikan sukacita itu juga dialami oleh para malaikat di sorga ketika seorang bertobat, ketika seorang menyatakan diri, percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Demikian juga tentang sukacita karena jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa diselamatkan hanya mungkin karena adanya pengorbanan. Karena ada yang pergi memberitakan. Karena ada banyak yang mendoakan. Karena ada banyak yang berkorban untuk bentuk-bentuk pekerjaan Tuhan lainnya. Ada yang mendukung juga dengan dana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita sorga pertama dibawa orang untuk kita menjadi percaya. Kita mengalami sukacita sorga.
sukacita surga terjadi karena adanya orang yang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan untuk pekerjaan seperti itu adalah keterlibatan banyak orang. Mungkin termasuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sukacita surga itu terjadi? Khususnya dalam bacaan kita pada hari ini. Pertama kita melihat apa yang terjadi dalam teks ini lebih istimewa lagi. Mengapa saya katakan demikian? Karena apa yang terjadi, yang dikatakan sukacita yang sangat besar itu terjadi, adalah pemberitaan Injil yang terjadi karena adanya penganiayaan. Kita melihat dulu pada ayat 1 sampai ayat yang keempat, yaitu tentang penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi penganiayaan terjadi pada waktu itu sebenarnya mulai dari Kisah Para Rasul, pasal-pasal sebelumnya menceritakan tentang penderitaan orang percaya. Saya mulai saja dari pasal yang kelima, di mana Petrus dan Yohanes juga sempat mengalami dipenjara, disesah, dilarang memberitakan tentang Mesias. Dan sesudah itu, dalam pasal ke-6 menyebutkan tampillah seorang yang bernama Stefanus. Dalam pasal 6 ayat yang ke-8 menuliskan, Stefanus adalah orang yang penuh dengan karunia dan kuasa Allah. Penuh dengan karunia dan kuasa Allah. Itu berarti Tuhan pakai dia dengan segala karunia dan kuasanya. Namun Stefanus juga diizinkan bukan hanya menjadi percaya, bukan hanya menyaksikan atau mengalami kuasa Allah bekerja melalui dirinya, tetapi bahkan dia juga diizinkan bagaimana dia difitnah, bagaimana dia disergap, bagaimana dia diseret. Disebutkan dalam pasal 6 ayat 11 dan 12. Pasal 6 ayat 11 dan 12 dikatakan, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dan dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus memang orang yang sangat lantang dalam berbicara tentang kebenaran. Bahkan dia tidak segan-segan juga dalam hal menegur. Tuhan mengizinkan dia menyaksikan kemuliaan Allah. Dia melihat kemuliaan Allah dalam pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Penyataan khusus yang dia alami ini, saudara, seakan mempersiapkan dia untuk masuk dalam penderitaan di akhir-akhir hidupnya. Tuhan mengizinkan dia melihat kemuliaan Allah, meneguhkan imannya. Bagaimana dia melihat Mesias duduk di sebelah kanan Allah. Namun selanjutnya, ketika dia mau menyaksikan tentang kemuliaan itu, apa yang terjadi? Dalam ayat ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dan ayat 57 mengatakan, maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia diizinkan Tuhan, penuh dengan karunia dan kuasa. Dia diizinkan oleh Tuhan, difitnah, diseret, disergap. Diizinkan Tuhan juga dalam penderitaannya melihat kemuliaan Tuhan. Namun pada akhirnya
diizinkan oleh Tuhan juga mati karena kesaksian Injil. Saudara, Alkitab mencatat kematiannya sangat menjadi kesaksian. Di akhir hidupnya, dia mengatakan ketika dia dilempari, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Satu kesiapan untuk menghadap Allah. Bahkan selanjutnya dia katakan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kepada mereka yang melempari dia dengan batu, kepada mereka yang menyiksa dia, dia katakan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Stefanus ditangisi, diratapi oleh umat Tuhan di Yerusalem. Jemaat dikatakan meratapi saat menguburkan mayat Stefanus. Sangat meratap. Namun, itu justru merupakan waktu permulaan adanya penganiayaan terhadap jemaat Tuhan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Saat kematian Stefanus, setelah penguburan Stefanus, dikatakan jemaat Tuhan mulai dianiaya. Saulus mulai masuk dari rumah ke rumah, menyeret laki-laki dan perempuan, membawa mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, itulah suasana, itulah situasi awal daripada banyak orang kelak menjadi percaya. Karena ketika terjadi penganiayaan itu, jemaat Tuhan akhirnya tersebar. Tersebar dikatakan ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Pasal 8 ayat 1 bagian B. Kita melihat, dikatakan di sini, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dalam penganiayaan itu mereka tersebar, namun bukan untuk sembunyi, saudara. Mereka keluar dari Yerusalem, bukan sekedar melarikan diri. Mereka pergi dari satu kampung ke kampung yang lain, sambil memberitakan Mesias, sambil memberitakan Yesus Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa bahwa kesulitan hidup yang mereka alami tidak menutup mulut mereka untuk menyaksikan Sang Juru Selamat yang mereka percaya. Penganiayaan yang mereka alami membuat mereka tersebar, dan dalam situasi seperti itu mereka menggunakannya untuk memberitakan kasih Allah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudara, kita melihat bagaimana penyertaan Allah sangat nyata dalam langkah-langkah jemaat Tuhan ini, dalam langkah-langkah mereka yang tersebar memberitakan Injil ini. Kuasa Allah menyertai mereka. Dan disebutkan di sini, salah satunya yang disebutkan adalah Filipus. Dikatakan mereka tersebar dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Di sana dia memberitakan Mesias kepada orang-orang yang ada di kota itu. Dan dalam ayat ke-6 menceritakan bagaimana respon dari orang yang mendengar. Itu membuktikan bahwa perjalanan mereka, bahwa tersebarnya mereka bukan berjalan sekehendak hati mereka, bukan berjalan menurut keinginan langkah mereka sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat
kehadiran Allah di masa sukar sangat nyata. Ratapan mereka tentang kematian Stefanus. Dan pasti juga orang-orang yang diseret, dipenjarakan, pasti mereka berdoa. Tuhan mendengar. Tuhan mengerti penderitaan umatnya, saudara. Mungkin mereka mulanya tidak mengerti. Mereka juga tidak menyangka akan terjadi sedemikian hebatnya kuasa Tuhan dinyatakan menyertai mereka dalam tersebarnya mereka ke berbagai tempat. Dan salah satu yang disebutkan yang kita baca adalah Filipus. Tersebarnya mereka, tersebarnya umat itu menjadi kesempatan di mana mereka memberitakan Injil dari kampung ke kampung. Kita melihat luar biasanya. Dikatakan tanda-tanda menyertai. Baik orang yang kerasukan roh jahat keluar. Roh jahat itu keluar. Orang lumpuh menjadi sembuh. Orang timpang menjadi sembuh. Tentu masih banyak tanda yang lain. Saudara, sehingga di dalam pasal 8 ayat ke-6 dituliskan, mereka yang mendengar pemberitaan itu, mereka yang melihat tanda-tanda itu, mereka dengan bulat hati menerima pemberitaan itu. Mereka menjadi percaya dan mereka diselamatkan. Saudara, sangat nyata penyertaan Tuhan justru ketika di masa sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang luar biasa yang tentu tidak diduga sebelumnya oleh mereka yang diizinkan menderita. Namun mereka juga tidak mengamankan, mencari aman untuk diri sendiri, tetapi menggunakan tiap kesempatan itu untuk mereka memberitakan kasih Allah. Sehingga akhirnya banyak orang yang menjadi percaya. Saudara, bagi umat yang melakukan kehendaknya, setiap situasi dapat menjadi kesempatan untuk memberitakan tentang Mesias. Dan kita melihat, kalau Allah menyertai dengan kuasanya, maka kemuliaan Allah akan menjadi nyata. Dalam setiap tantangan yang seakan menghambat pelayanan kita, kita perlu sungguh berdoa. Karena sesungguhnya hikmat, cara, tuntunan Allah selalu sediakan bagi orang yang mencari Dia. Allah menyediakan berbagai macam bentuk pertolongan dan tanda-tanda penyertaan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya yang setia menanti-nantikan Dia. Tentu semua adalah untuk kepentingan dan kemuliaan Allah sendiri melalui pekerjaannya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara. Bagaimana dalam masa sukar kita tidak perlu takut. Karena sesungguhnya Allah juga bisa bekerja dengan caranya yang hebat di dalam masa-masa yang nampaknya sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi penganiayaan, kehadiran Allah di masa sukar mendatangkan akibat orang menjadi percaya. Dan itulah yang disebutkan akhirnya mendatangkan sukacita besar di kota Samaria. Di salah satu kota Samaria di mana Filipus memberitakan Injil. Melihat jiwa yang baru, melihat orang menjadi percaya dan diselamatkan adalah sukacita yang tak terkatakan. Dan itulah yang dituliskan dalam nats pembimbing kita tadi. Sukacita
para malaikat di sorga. Saudara, lebih spesial lagi, sukacita ini dapat dikatakan sangatlah besar karena semua itu terjadi bertolak dari peristiwa penganiayaan yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga bagaimana tidak, mereka bersukacita luar biasa. Karena bertolak dari pengalaman di mana mereka dikejar, di mana mereka dianiaya. Injil disebarkan, banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pimpinan Tuhan, urapan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan melalui Filipus yang ada di Samaria. Saat ini, situasi dunia sedang dalam keadaan yang susah. Ada juga umat Tuhan yang ada dalam penganiayaan. Tetapi ada juga dunia yang sedang dalam kesusahan yang lain. Khususnya karena pandemi ini. Semuanya ada di dalam situasi masa sukar. Masa-masa yang sulit. Ada orang yang susah dalam kesehatannya. Ada orang yang takut dengan usianya. Ada orang yang krisis dengan ekonominya, dengan usahanya. Ada orang yang sedih dengan masa depannya. Banyak kesusahan yang sedang terjadi, saudara, di sekitar kita. Bagaimana kita dapat hadir, memberitakan pengharapan di dalam Yesus, memberitakan Mesias, Sang Juru Selamat, memberitakan damai, pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertolak dari situasi-situasi yang sulit akan mendatangkan sukacita besar apabila kita menggunakannya sebagai kesempatan untuk menyampaikan kasih Allah. Mari kita bersama-sama memutuskan untuk kita melakukan sesuatu yang dapat menyatakan kasih Allah, yang dapat memberikan pengharapan, yang dapat memberikan sukacita, yang dapat menawarkan damai. Dan semuanya itu di dalam satu nama, di dalam nama Yesus, Juru Selamat. Betapa dunia membutuhkan berita Injil pada saat ini, yang menjamin bukan hanya jalan keluar untuk masa sekarang, tetapi khususnya menjamin kehidupan kekal, keselamatan jiwa di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita semua dipakai oleh Tuhan melakukan apa yang dapat kita lakukan di masa sukar sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya Allah ada dalam segala situasi hidup manusia. Terlebih bagi orang yang percaya, kehadiran Allah sangat nyata. Sekalipun di tengah himpitan, sekalipun di tengah kesukaran, Allah dapat menyatakan kemuliaannya apabila anak-anakmu, hamba-hambamu menyatakan kasih Allah.
Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman-Mu, dan tolonglah kami, sehingga kami juga merupakan orang yang dapat ambil bagian, menyatakan, melakukan kehendak Tuhan di dalam masa-masa sukar ini. Dunia sangat membutuhkan berita Injil yang menghidupkan, Injil yang menyelamatkan. Pakailah kami semua Tuhan, dan tuntunlah kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita semua, dan biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi pemimpin dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saatnya lah kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita angkat pujian. Pujian ini sekaligus untuk menutup ibadah kita. Kita katakan, Dialah Allah yang menyembuhkan. Jemaat, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajari hati kami, sehingga kami hidup senantiasa berpaut kepada Tuhan dalam sukacita yang indah bersama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan IPP di Australia oleh keluarga hamba-Mu Salomo Bangun. Kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan sekeluarga, dan juga untuk usaha-usaha PI ataupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kami doakan juga untuk Provinsi Lampung, satu wilayah di negara kami. Kami doakan saat ini supaya Tuhan berkati baik pelayanan di antara orang-orang Lampung. Kami doakan gereja Tuhan yang ada di sana, Tuhan berkati. Orang percaya yang ada di Lampung, kami juga doakan supaya Tuhan berkati. Masyarakat yang ada di sana, pemerintah daerah, kami doakan Tuhan berkati. Sekarang kami berdoa secara khusus bagi bangsa kami, negara kami Indonesia, yang masih dalam keadaan yang semakin berat menghadapi akan situasi COVID saat ini Tuhan, di mana begitu banyak orang yang terpapar saat ini, sehingga rumah sakit juga penuh sehingga menjadi kewalahan. Kami doakan supaya Tuhan tolong pemerintah dalam beban yang tidak ringan saat ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong beri supaya masyarakat ada kedisiplinan, ada ketaatan, sehingga dengan demikian mereka bisa dapat memutus rantai penyebaran COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk Menteri Kesehatan dengan semua usaha, tenaga medis di tiap-tiap rumah sakit dalam menangani COVID ini.
Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati mereka. Kebutuhan-kebutuhan baik menyangkut obat-obat, ataupun oksigen, ataupun juga vaksin yang juga terus digalakan. Kami doakan supaya ini dapat menolong sehingga dapat mengurangi akan penyebaran akan COVID ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk ekonomi yang juga dampak daripada COVID ini, supaya Tuhan tolong sehingga masyarakat yang sudah dalam keadaan sulit supaya diberikan pertolongan oleh Tuhan, diberikan kecukupan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk gereja Tuhan di Indonesia yang walaupun saat ini sangat dibatasi untuk mengadakan ibadah-ibadah. Kami doakan supaya umat Tuhan walaupun mereka ada di rumah, Tuhan beri supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bertahan di dalam iman mereka di tengah-tengah kesusahan yang dialami. Doa dari anak-anak Tuhan, doa orang percaya di Indonesia, kami doakan supaya Tuhan memberkati sehingga dengan demikian orang-orang percaya di sana ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami doakan juga untuk pemerintah Hong Kong, Tuhan memberkati situasi yang juga saat ini semakin sulit dihadapi. Kami doakan supaya umat Tuhan yang ada di sini, gereja Tuhan yang ada di sini, kiranya situasi-situasi yang sulit ini menjadi kesempatan untuk orang mencari Tuhan, orang datang kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun situasi sudah kondusif, tapi kami tetap berdoa supaya Tuhan tolong sehingga masyarakat diberikan kedisiplinan dalam menghadapi situasi ini Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan GMKIH. Kami doakan untuk pelayanan tiap-tiap minggu, khususnya masuk pada bulan yang ke-7 ini, supaya Tuhan juga memberkati sehingga pada bulan ini pelayanan dapat dilakukan dan ada jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Kami doakan untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan. Kami doakan supaya Tuhan cukupkan. Sebagaimana pada bulan yang lalu, Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah mencukupi. Dan kami doakan supaya untuk bulan ini lagi, Tuhan dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Kami berharap kepada Tuhan, Engkaulah sumber segala pertolongan kami. Segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Mata kami, hati kami, iman kami, semuanya tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah sumber pertolongan kami. Terima kasih. Kami doakan juga untuk pelayanan di Hong Kong, di Macau, baik melalui YouTube saat ini ataupun live, dan juga untuk pelayanan melalui telepon dan berbagai cara yang dipakai saat ini untuk melayani Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di Macau, juga di Hong Kong ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doakan juga untuk pelayanan dengan Gereja China Kongregasional dan juga untuk tempat di konsulat. Kami juga berdoa supaya Tuhan tolong sehingga akhirnya saatnya juga kami mendapatkan tempat untuk ibadah dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi jemaat yang sakit, kami doakan hari ini Tuhan jamah, Tuhan kunjungi, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan. Mereka yang berulang tahun kami juga doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini supaya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan dan penginjilan di antara bangsa Israel, supaya Tuhan lebih banyak orang Israel boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami jemaat yang hadir di sini dan semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita hari ini. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki bulan yang ke-7. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Shalom.